Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sehat semua. Pada kali ini kita akan belajar PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelas 7. Dalam sesi ini kita akan belajar aktivitas permainan bola kecil yang notabene adalah bola kasti. Baik, silakan bisa menyimak sampai dengan selesai. Oke, dalam permulaan ini kita akan berdiskusi bagaimana cara kita dapat bekerja sama dengan baik agar tim berhasil dalam permainan kasti. Ya, kita akan belajar di sini tujuan pembelajaran ya. Di momen bola kasti ini siswa dapat memahami pengertian aturan teknik dasar dan aktivitas permainan bola kecil melalui permainan kasti serta menumbuhkan sikap sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab. Selanjutnya, pengertian permainan kasti. Permainan kasti adalah olahraga bergu yang dimainkan dua tim, masing-masing beranggotakan 12 orang. Permainan ini menggunakan bola kasti dan kayu pemukul. Seperti pada gambar ya, adik-adik bisa dilihat ada dua orang, yang satu menggunakan tangan untuk menangkap, yang satu menggunakan tongkat untuk memukul. Serta dilakukan di lapangan berbentuk persegi panjang dengan garis pembatas. Jadi di lapangan ini kita membutuhkan lapangan yang ada garis pembatasnya. Tapi kalau memang tidak ada di lapangan adik-adik semua, bisa menggunakan pembatas buatan. Selanjutnya, dalam unsur gerak dasar kasti ini ada beberapa gerakan ya. Gerakan dasar dalam permainan kasti meliputi melambungkan bola, memukul, menangkap, melempar, berlari, serta penggunaan taktik, strategi, dan aturan permainan. Jadi dalam unsur gerak dasar kasti ini ada beberapa gerakan. Yang pertama itu melambungkan bola. Jadi bola dilempar dengan sesuai diarahkan kepada tim pemukul, kemudian dipukul dan ada tim penjaga menangkap dan melempar sambil berlari. Oke, lanjut. Aturan jumlah pemain ya. Di setiap regu terdiri dari 12 pemain dengan satu orang sebagai kapten. Jadi tentu ada kapten untuk membuat strategi, untuk diskusi di tengah lapangan bagaimana agar mencetak poin. Kemudian ini pemain mendapat giliran memukul secara berurutan sesuai nomor yang ditetapkan. Jadi ada tim A, tim B. Tim A sebagai tim pemukul, tim B sebagai tim penjaga. Kalau sebagai tim pemukul, ini pemukulnya bergantian ya, sesuai dengan urutannya. Selanjutnya, untuk waktu dan babak permainan. Waktu dalam pelaksanaan atau dalam olahraga kasti ini, permainan kasti dimainkan dalam 2 babak ya, masing-masing 30 menit. Berarti sekitar 1 jam ya, 60 menit. Dengan waktu istirahat 10 menit di antaranya. Jadi ada jeda waktu di 30 menit, kemudian istirahat 10 menit. Berarti total sekitar 70 menit. Jadi menyesuaikan, kalau dalam olahraga di sekolah misalnya waktunya terbatas, ya menyesuaikan. Tapi kalau bisa sesuai 30 menit, istirahat 10 menit. Selanjutnya, cara mendapatkan nilai. Pemain memperoleh nilai dengan berlari menuju tiang hinggap. Yang hinggap dimaksud adalah pos keamanan atau pos berhenti. Ya, ketika pemain memukul bola, kemudian lari dari tiang hinggap atau pos ke pos 1, pos 2, ke pos 3, lalu kembali ke ruang bebas.
Pukulan sempurna yang langsung kembali ke ruang bebas bernilai 2. Pukulan sempurna berarti pukulannya bagus, kena ya, mengenai tongkat, kemudian melambung tinggi, tim penjaga tidak mampu membawa bola atau menangkap bola. Alhasil yang memukul ini bisa lari ke ruang bebas ya, setelah pos 1, pos 2, pos 3 dilewati, dia lari ke ruang bebas. Dia akan mendapatkan poin bernilai 2. Dan regu penjaga mendapat 1 jika berhasil menangkap bola. Jadi hitungannya adalah kalau tim pemukul dia bisa memukul dengan baik ya, dan kemudian bisa berlari sampai ke ruang bebas, maka dia dapat poin 2. Kalau tim penjaga ketika berhasil menangkap bola dari tim pemukul maka mendapatkan poin 1. Begitu ya adik-adik semua. Selanjutnya penentuan pemenang ya. Regu yang mengumpulkan nilai terbanyak hingga akhir permainan ditetapkan sebagai pemenang. Jadi di sini perlu kerjasama dan strategi. Jadi tim penjaga juga menjaga bola agar bisa menangkap bola dengan cara dibagi ya. Dibagi siapa yang berada di tengah, berada di depan, berada di paling akhir ya. Itu disesuaikan saja mana kemampuan teman-teman kalian yang dikira sesuai, entah di tengah, di belakang, dan seterusnya. Ini adalah kebijaksanaan dari kapten. Ini regu yang mengumpulkan nilai terbanyak hingga akhir permainan ditetapkan sebagai pemenang. Jadi kalau poinnya lebih banyak, pasti jadi pemenang. Entah itu sebagai tim pemukul atau tim penjaga. Kalau di sini, maka yang paling perlu adalah menjadi tim pemukul karena nilainya lebih banyak. Baik, seterusnya. Oke, terlewat 1 ya. Peran wasit dan petugas ya. Permainan dipimpin oleh wasit, dibantu 3 penjaga garis, seorang pencatat nilai dan seorang pencatat waktu agar pertandingan berjalan tertib. Jadi untuk pertandingan kasti yang profesional atau yang sesuai dengan aturan yaitu ada wasit dan petugas. Dipimpin wasit 1 dibantu 3 penjaga garis, yaitu di garis pos 1, 2, dan 3 ada seorang pencatat nilai dan seorang pencatat waktu agar pertandingan berjalan tertib. Jadi ini sangat penting sekali ya adik-adik. Selanjutnya pergantian tempat ya. Ini yang sering terjadi ya, alias biasanya dalam prakteknya yang tim pemukulnya jago ya tim penjaganya selalu kalah. Nah ini ada pergantian tempat. Pergantian regu pemukul dan penjaga terjadi jika regu pemukul terkena lemparan sah ya. Jadi bola dilempar kepada pemukul ya, akhirnya terkena badannya. Terjadi jika regu pemukul terkena lemparan sah, bola ditangkap 3 kali berturut-turut ya, boleh ditangkap 3 kali berturut-turut atau pemukul melepaskan kayu yang membahayakan ke lawan. Jadi kayunya melayang ya, terbang mengenai lawan. Tapi yang sering terjadi adalah lemparan ditangkap kemudian dilempar kepada tim pemukul, akhirnya kena, maka ini bisa langsung berganti tempat. Begitu ya untuk pergantian tempat. Sebenarnya sama saja pergantian tempat untuk tim penjaga dan pemukul, cuman kalau tim pemukul akan mendapatkan poin lebih banyak. Selanjutnya gerak spesifik kasti ya. Permainan kasti menuntut ketangkasan, kecerdikan, dan kerjasama tim. Setiap pemain perlu menguasai teknik dasar seperti melempar, menangkap, dan memukul bola. Jadi sebelum benar-benar kasti dijalankan, maka perlu adanya koordinasi yang epik ya. Jadi kecerdikan kapten dan juga kerjasama tim, ketangkasan ya. Ketangkasan ini di teknik dasar seperti melempar, menangkap, dan memukul bola. Selanjutnya aktivitas melambungkan bola. Pelambung bertugas mengayun
bola dari bawah ke bawah dengan satu tangan sesuai permintaan pemukul. Nah, jadi ada yang melempar ke pemukul. Ini diusahakan orang yang ahli, tidak asal-asalan. Pelembung bertugas mengayun bola dari bawah dengan satu tangan sesuai permintaan pemukul. Jadi disesuaikan, jangan orangnya pendek dilempar tinggi. Jadi kalau orangnya pendek disesuaikan, kalau orangnya tinggi disesuaikan permintaannya, mau atas, mau tengah, atau mau bawah ya, tergantung mereka. Gerakan harus terarah agar bola dapat dipukul dengan baik. Jadi tidak perlu sengaja ya, nanti terjadi curangan ketika melempar bola atau mengayunkan bola ternyata asal-asalan. Selanjutnya aktivitas melempar bola ya. Lemparan bola dapat dilakukan lurus ya, melambung, rendah maupun menggelundung ya. Ini menyesuaikan. Pemain harus menyesuaikan arah dan kecepatan lemparan sesuai kebutuhan permainan. Jadi tidak asal-asalan ya. Jadi lemparannya disesuaikan apakah lurus, melambung, rendah maupun menggelundung ya, menyesuaikan tim pemukul. Oke, selanjutnya aktivitas menangkap bola ya. Menangkap bola bisa dilakukan dari berbagai arah, baik mendatar maupun melambung. Ya, ini menyesuaikan saja. Teknik ini memerlukan fokus, sikap tubuh yang tepat, dan koordinasi tangan yang baik. Nah, ini tim penjaga harus benar-benar bisa menangkap bola ya. Karena biasanya bolanya bisa saja melambung, bisa menggelinding, bahkan bisa mendatar tergantung tim pemukul. Selanjutnya, aktivitas memukul bola. Memukul bola bisa dilakukan lurus, mendatar maupun melambung tinggi. Ini terserah ya, tergantung kalian memiliki bakat seperti apa. Mau terbiasa dipukul melambung atau tinggi atau bahkan menggelinding ya. Pemukul harus menggerakkan ayunan dengan tepat agar bola jauh dari jangkauan lawan. Kalau gagal pukul, nah ini bisa langsung diambil bolanya dan hanya dilempar ke pemukul. Akhirnya akan terjadi perpindahan tempat. Bukan kalah ya, tapi perpindahan tempat. Selanjutnya, aktivitas berlari ke tiang hinggap. Setelah memukul bola, pemain berlari menuju tiang hinggap. Ya, setelah memukul bola, pemain berlari menuju tiang hinggap secara berurutan dan harus cepat agar tidak terkena lemparan bola dari jaga ya. Setelah memukul bola langsung lari ke tiang hinggap atau pos 1, pos 2 dan pos 3. Ini harus menghindar, jangan malah berlari mendekati tim penjaga, nanti bisa kena lemparan, hanya bisa mengganti tempat. Selanjutnya ya, ini ada penilaian ya, nilai sikap dalam bermain. Permainan kasti menanamkan nilai sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Semua sikap ini penting untuk menciptakan permainan yang adil dan menyenangkan. Tentunya semua permainan ini untuk hal baik ya, terutama untuk kebahagiaan atau kesenangan ya. Ketika melaksanakan olahraga itu harus senang ya, dan juga melatih sportivitas ya, biar tidak gampang tersinggung ya, dan bisa kerjasama dengan baik, tanggung jawab dan disiplin. Selanjutnya ya, ini ada latihan soal ya, nanti bisa dijawab bersama-sama. Untuk kasti nomor 1 ya, pertanyaan 1, permainan kasti dimainkan oleh berapa orang dalam satu regu? A. 6, B. 9, C. 12, D. 15. Jawabannya adalah 12 orang. Misal kekurangan ya, maka belum bisa dijalankan pertandingan yang profesional, artinya masih dalam tahap latihan.
Selanjutnya, nah ini terima kasih ya teman-teman semua yang sudah menyimak. Bisa ada pertanyaan, bisa dilayangkan di kolom komentar. Sampai bertemu di video yang lain. Terima kasih, selamat berolahraga. Indonesia menuju sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.